pemirsa, Evanesque News kembali hadir bersama Anda dengan berita terkini, aktual, terpercaya bersama saya Rafa Anindita dalam segmen Sekilas Info Sorotan Peristiwa. Berita pertama hadir dengan pembahasan seputar tertangkapnya seorang pria pengedar narkoba jenis sabu di kota Sukabumi. Seorang pria berinisial RF ditangkap Satuan Polres Sukabumi Kota pada Senin 27 Mei 2024 atas pelaporan penggunaan narkoba di Kelurahan Dayiluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pada saat diamankan dini hari oleh tim reskrim, ditemukan sejumlah 10,28 gram sabu serta sedotan plastik yang diduga sebagai alat untuk membungkus sabu tersebut. Saat ini rekan kami Desti Handayani telah berada di Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan kejadian penangkapan tersebut. Baik, silahkan Desti. Baik pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di Polres Kota Sukabumi untuk meminta keterangan terkait kronologi dari kejadian penangkapan kasus pemuda pengedar narkoba tersebut. Berawal dari laporan masyarakat bahwa di daerah Sukasari tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah orangnya pasti dan kita yakini bahwa barang buktinya tersebut ada, kita bersama tim meluncur ke rumah yang diperkirakan tersangka. Kemudian kami dapatkan barang bukti sabu-sabu yang sudah dipaket-paket di luarnya sedotan yang kami temukan itu untuk fasilitas membungkus sabu tersebut. Diketahui bahwa sabu yang dimiliki oleh pelaku penyebar tersebut ia dapatkan dari seorang kenalan di lapas yang berada di daerah Jawa Barat. Saat ini pihak kepolisian masih berupaya untuk mencari tahu lebih lanjut siapa dalang dari penyebaran narkotika jenis sabu tersebut. Dari kasus ini, pelaku dikenakan hukuman pasal 114 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang narkotika dengan hukuman minimal 8 tahun penjara atau hukuman mati. Baik, saya Desti Handayani, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Desti. Pemirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya. Penangkapan daftar pencarian orang atau pelaku lain kasus pembunuhan penjual sayur di daerah Cisaat terungkap. Pelaku telah diamankan di wilayah Jakarta Barat dan selanjutnya dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk ditindaklanjuti. Perilaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku membuat semakin banyak rentetan panjang pencarian pelaku hingga konferensi pers dilakukan pada hari ini. Daftar pencarian orang atau DPO kejadian pembunuhan seorang tukang sayur di Jalan Surya Kencana, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi telah ditangkap. Pada 2 Juni 2024 setelah dilakukannya pengejaran terhadap pelaku yang seringkali berpindah lokasi untuk menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Oke, halo pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di Polres Kota Sukabumi dan saat ini sedang dilakukan konferensi pers mengenai kasus pembunuhan. Ini pelaku sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut. Saat ini memang berpindah-pindah ya, sempat lari ke daerah Jampang ya, ke wilayah kabupaten, kemudian ke Jakarta, bolak-balik. Sehingga kita memang memerlukan waktu yang agak lama nih ya. Di tanggal 2 kita dapat mengamankan di wilayah Jakarta Barat itu. Informasi yang awal dulu kan itu memang karena kejadian pagi hari ya. Waktu itu memang dalam kondisi mabuk ya, yang bersangkutan mabuk ya. Bahwa waktu itu saya cepat juga cek TKP bahwa memang tempatnya itu sebenarnya terang. Waktu itu warga masyarakat yang melihat juga. Cuma takut karena pelaku itu menggunakan senjata. Padahal korban waktu itu sudah meminta maaf untuk selesai secara kekeluargaan, tapi dia tetap melaksanakan aksinya dan membacok sehingga korban sampai meninggal dunia. Geng motor GBR Ya, informasi seperti itu ya. Memang yang bersangkutan juga residivis ya. Dulu residivis di tahun 2019 terkait curas, itu copet ya. Itu dengan vonis ya jambret ya kurang lebih dengan dapat putusan itu 1 tahun. Kemudian di 2001 lagi itu ada kasus penganiayaan ya. Itu dengan vonis sudah 3,5 tahun. Kepolisian berhasil menangkap pelaku dan menyita sejumlah alat bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis callback dengan panjang kurang lebih 90 cm, 1 unit sepeda motor Satria FU warna hitam dan Honda Beat berwarna abu-abu. Dalam penangkapan ini, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga dihadiahi timah panas di kedua kaki pelaku. Cepat, suruh ganti dagangannya sama motor. Dari track records yang telah terdata,
pelaku terancam beberapa pasal, diantaranya Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam pidana penjara 10 tahun dan Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP pidana tentang pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia pidana penjara 12 tahun. Selain itu, pelaku juga akan dikenakan Pasal 351 Ayat 3 KUHP pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia pidana penjara 7 tahun. Saya Desi Handayani, saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya. Kampung Sidangsari yang terletak di Kabupaten Sukabumi longsor akibat dilanda hujan deras selama 3 jam. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis 2 Mei 2024 pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian ini menyebabkan terputusnya akses jalan sempat untuk beberapa saat. P2BK dan BPBD sudah berada di lokasi kejadian untuk mengatasi kejadian tersebut. Saat ini rekan kami Desi Handayani sudah berada di tempat lokasi kejadian untuk melaporkan langsung dari tempat kejadian tersebut. Baik Desti, silahkan. Baik, terima kasih Rapa mengabarkan di lokasi kejadian tepatnya di Desa Langasari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi telah terjadi longsor yang mengakibatkan tumbangnya pohon bambu hingga mengakibatkan ditutupnya jalur akses alternatif Desa Langasari. Kejadian ini tidak ada korban sama sekali, namun sang pemilik mengalami kerugian sebesar 500 sampai 1 juta rupiah. Seperti yang dilihat sendiri bahwa saat ini tengah dilakukan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membersihkan sisa-sisa dari reruntuhan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada peristiwa ini juga sempat terjadi pemadaman listrik di wilayah ini karena faktor curah hujan yang tinggi dan reruntuhan pohon yang menimpa kabel listrik. Emang bambunya udah tua, mungkin udah lama gitu, udah nggak ini, udah mau roboh. Jadi ke bawah itu hujan, angin, jadi roboh. Malam jam 6:30 lah malam. Dan alhamdulillah tidak ada memakan korban. Dan itu mungkin karena beban bambu yang udah banyak diakibatkannya dan curah hujan yang tinggi sehingga terjadi belahan di dapuran bambu itu karena terbelah. Dan sekarang masih ada satu itu lagi dan rencana akan dipugar semua itu juga gitu kan, akan dipupuskan semua biar tidak kedepannya mengganggu lagi gitu. Saya Desi Handayani, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, demikianlah rangkaian berita utama dalam segmen Sekilas Info Sorotan Peristiwa Evanasken News hari ini. Segmen selanjutnya kita beralih ke berita yang lebih fresh dan menyenangkan yang akan mengajak Anda jalan-jalan menikmati keindahan alam dan wisata lainnya. Segmen tersebut akan dipandu oleh rekan saya, Febrian Widi Purnama, dalam segmen Eksplorasi Indonesiaku. Silahkan Febrian. Baik pemirsa, saya Febrian Widi Purnama akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan menjelajahi seputar wisata, budaya, dan pertanian dalam segmen Eksplorasi Seru Indonesiaku. Baik, setelah melihat beberapa berita yang sedang hangat saat ini, enaknya kita bersantai untuk menghirup udara yang sejuk. Ngomong-ngomong udara sejuk nih, kami akan membawa Anda untuk menjelajahi tempat wisata alam yang berada di Sukabumi, yaitu Natura Salabintana. Tempat ini cocok untuk dijadikan destinasi liburan bersama keluarga Anda nantinya. Rekan kami Desti Handayani akan mengajak Anda untuk berwisata langsung di kawasan Kabupaten Sukabumi, sekaligus healing menikmati keindahannya alam. Oke, halo pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di wisata Natura Salabintana. Yuk ikuti keseruannya. Oke, halo Mas. Ya halo, selamat pagi. Kami dari Natura Salabintana. Untuk hari biasanya ada tiket masuk aja di Rp10.000, kemudian untuk tiket wahananya di Rp25.000, jadi totalnya Rp35.000. Kebetulan di bulan Mei dari tanggal 5 sampai 20 Mei ada promo tiket all-in, jadi cukup dengan Rp25.000 saja sudah bebas menggunakan semua fasilitas di dalam termasuk wahananya. Natura Salabintana terletak di Desa Sudajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Merupakan destinasi wisata baru yang bisa dijadikan pilihan untuk Anda menikmati liburan di akhir pekan ini. Kalau boleh tahu Pak, wisata ini berdiri sejak kapan ya? Kalau soft openingnya itu mulai tanggal 20 April kemarin ya. Baru saja mungkin ada sekitar 3 mingguan. Kalau tujuan dari dibangunnya wisata ini apa ya? Ya untuk tempat wisata baru ternyata kan sini selain di Lembang, ternyata ini Sukabumi itu kedua untuk logo graffiti. Jadi kita mengutamakan untuk hiburan di sana itu ada
logografiti atau loose gravity. Nah, sebenarnya logografiti ini menggunakan gravitasi, karena di sini kan logografiti atau loose gravity. Di sini diadopsi dari Olimpiade luge yang maju kita tarik sendiri, kalau ngerem ke belakang. Jadi menggunakan turunan aja, nggak pakai es atau salju. Oke pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di wahana logografiti. Yuk ikutin saya. Oke Mas, kalau boleh tahu gimana sih cara naikin wahana ini? Jadi pertama-tama kalau mau naik gitu ya, Ya. kalau ke go itu kan jalan ya. Oh, ini jalan. Ya, kalau ke belakang itu kan ngerem ya. Ya. Kalau ke depan itu stop. Kalau belok kayak biasa Mas. Kalau belok itu kayak sepeda agak jauh beda sama sepeda. Oke. Yuk kita naik. Boleh. Dia. Ya. Suasananya yang sejuk dan asri sangat cocok untuk Anda yang ingin sekedar healing atau menenangkan pikiran di kala suntuknya pekerjaan. Karena letaknya berada di tengah-tengah bukit dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Wah, seru banget pemirsa. Sangat menegangkan dan menguji adrenalin. Oke. Yuk ikutin keseruan lainnya. Oke, nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di spot air terjun. Gimana? Indah banget kan? Jadi di sini kita selain bisa menikmati wahananya, alamnya, juga bisa bersuah foto untuk di-upload di media sosial. Oke, pemirsa, selain ada air terjun di sebelah saya ini, juga sudah ada kolam ikan. Di kolam ini sudah banyak berbagai jenis ikan, mulai dari ikan koi, ikan sapu-sapu, ikan nila, dan ikan lain-lainnya, dari ukuran besar hingga ukuran kecil. Nah, pemirsa, perlu kalian ketahui bahwa di daerah Salabintana ini terkenal dengan sumber airnya yang sangat jernih dan juga dingin. Enak sih, suasananya adem, asri, bersih, ada wahana buat anak-anak juga, anak-anak bisa berenang. Nah, pemirsa, di sini juga sudah disediakan gazebo atau tempat untuk beristirahat dengan keluarga ataupun teman-teman. Jadi kalian tidak perlu membawa tikar dari rumah. Nah, pemirsa, perjalanan kita di Natura Salabintana cukup sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di wisata selanjutnya. Dadah! Wow, gimana pemirsa? Sudah cek jadwal luang untuk datang ke sana? Baik, beralih ke destinasi selanjutnya, kami akan membawa Anda untuk belajar seputar kebudayaan di Vihara Danagun yang berada di Kota Bogor. Di vihara ini merupakan pusat spiritual bagi umat Buddha yang tentunya memiliki nilai-nilai yang bisa dijadikan pelajaran untuk memperkuat toleransi yang ada di Indonesia. Kali ini Rafa Nidita yang akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung dan belajar tentang Vihara Danagun bersama. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu cagar budaya yang berada di Kota Bogor, tepatnya di Wihara Danagun yang berlokasi di Jalan Surya Kencana nomor 1 Kecamatan Bogor Timur, Bogor. Selain menjadi pusat kegiatan agama bagi masyarakat keturunan Tionghoa yang berkeyakinan Aoisme, Konghucu, dan Buddha, vihara ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada bersama dengan Ibu Leni. Ibu mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai sejarah dari berdirinya Vihara Danagun ini. Oke, ya, Vihara Danagun ini memang kalau secara otentik atau catatannya pastinya kita nggak ada yang tahu tahun berapa. Cuma dari satu artikel yang saya pernah baca itu tahun 1672. Seperti itu, mungkin dilihat dari sejarah para pendatang suku Tionghoa datang ke Bogor ya, itu melalui perairan, yaitu dari Sungai Ciliwung ya. Nah itu seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman menjadi tempat ibadah atau tempat pemujaan para leluhur suku Tionghoa. Di ruang utama kita di sini ada Dewa Dewi ya. Di sini salah satu di sini adalah tokoh-tokoh leluhur
toko Tionghoa. Yang di tengah ini adalah Kongco Hoktaek Chengshin. Kita sebutnya Kongco Hoktaek Chengshin. Menjelajahi vihara ini bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan budaya yang syarat akan makna. Di sini kita bisa belajar banyak tentang filosofi hidup yang penuh dengan kedamaian dan harmonis. Kita bisa dibilang wihara salah satu tertua di Kota Bogor ya. Mungkin kakaknya juga tahu gitu ya. Nah, kalau untuk ibadahnya sendiri, di sini kita ada di setiap penanggalan lunar, setiap tanggal 1 dan tanggal 15, atau dalam bahasa Hokkien, Chinese Hokkien, kita sebutnya itu penanggalan Ceit dan Capgo. Nah, setiap malam Ceit Capgo itu kita mengadakan kebaktian secara Buddhis Mahayana dengan membacakan sutra, atau yang kita kenal juga disebut liamkeng gitu. Itu kita lakukan setiap malaman tanggal 1 dan malaman tanggal 15. Nah, lalu pada saat hari H tanggal 1 dan tanggal 15 sendiri, itu sembayangnya lebih ke sembayang individual para umat, atau saya pribadi pun sembayang ke seluruh altar yang ada di wihara ini dengan melakukan sembayang pakai dupa. Itu sifatnya lebih individual. Jadi kalau untuk altar, biasa di setiap wihara atau setiap kelenteng itu kita nomor 1 itu pasti ada yang namanya sembayang ke Tuhan. Ya, kita sebutnya sembayang Tuhan Allah lah, kita bisa bilang. Nah, kalau di bahasa Mandarin itu kita bisa sebut Hian Kung. Lalu kalau orang Hokkien, Chinese Hokkien, sebutnya Tikong gitu. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Petilasan Mbah Bogor atau biasa masyarakat Indonesia kenal dengan Raden Kian Santang. Bisa dilihat ada penghormatan bagi beliau dan juga ada namanya Mbah Bogor. Dari vihara ini diharapkan semangat dan toleransi penghormatan terhadap budaya bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Karena di sini, di tengah keberagaman, umat Buddha menemukan kebersamaan dan kedamaian mereka. Terima kasih banyak Rafa. Baik pemirsa, ternyata banyak sekali ya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari mengunjungi vihara tersebut. Pemirsa, perjalanan pada segmen eksplorasi seru Indonesiaku ini akan diakhiri dengan melihat tentang pertanian. Tempat pertanian ini adalah kawasan agroediwisata Cikundul yang berada di Sukabumi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Febriano Dipurnama dengan tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam FNSK News. Kawasan agroediwisata Cikundul buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di KAC atau Kawasan Agroediwisata Cikundul yang beralamat di Jalan Kapitan, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda sekalian untuk berwisata sekaligus belajar mengenai pertanian di sini. Yuk ikutin keseruannya. Nah, saat ini saya sudah berada di depan kawasan KAC. Seperti yang bisa Anda lihat sekalian, bahwa di sebelah kanan dan kiri saya terdapat berbagai macam tanaman yang dirawat atau ditanam di KAC ini. Nah, pemirsa, di sebelah kanan saya juga bisa terlihat ada tanaman kangkung yang cukup banyak ya. Ada yang baru ditanam, juga ada yang sudah mulai besar, dan di sebelah sana itu sudah terlihat sekali. Nah, for information, jadi di sini itu kita gak perlu bingung tanaman apa yang lagi kita lihat. Nah, bisa dilihat ke sini. Jadi di setiap tanamannya itu ada namanya sendiri. Jadi dikasih tahu nih, tanamannya kangkung. Ada nama ilmiahnya juga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KAC ini, saat ini saya sudah berada bersama dengan Ibu Teti sebagai staf administrasi di KAC ya, Bu. Boleh dijelaskan, Bu, terkait tujuan dari dibangunnya KAC ini dan berada di bawah naungan apa?
untuk tujuan dibentuknya UPTD KAC itu memang kita melihat dari di Kota Sukabumi itu kan tempat khususnya untuk edukasi pertanian itu pada saat itu belum banyak dan belum ada. Nah itu inginnya harapannya gitu untuk khususnya warga Kota Sukabumi kalau misalkan mau belajar tentang dunia pertanian lah perlu jauh-jauh ke luar kota gitu karena di kita pun ada gitu. Kita di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Di sini yang memimpinnya kepala UPTD, satu kepala UPTD dan yang lainnya staf pelaksana. Jenis tanaman yang biasanya yang ditanam di KAC itu ada yang hidroponik, ada yang masih konvensional. Ya kalau yang di hidroponik itu biasanya kita ada sayuran daun sama sayuran buah. Itu kalau yang di konvensional kita relatif ya. Kalau kita biasanya ada yang sayuran daunnya juga ada, sayuran buahnya ada, tapi biasanya kalau yang konvensional yang sayuran buahnya itu ada cabai sama tomat aja sih kalau kita. Kita jualnya itu ke para pengunjung. Ya selain para pengunjung kita biasanya jualannya online juga. Biasanya kalau nggak online kita biasanya ke pos serba. Selain itu biasanya kita kalau online itu ke kantor-kantor, ke rumah sakit. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari mengunjungi kawasan agroeduwisata Cikundul ini loh. Selain bisa mencuci mata melihat pemandangan yang asri, di sini juga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran mengenai tanaman, mengenal berbagai jenis tanaman, serta untuk Bunda, bisa juga untuk membeli hasil panen sayur ataupun buah setelah selesai berkunjung dari KAC. KAC sendiri memiliki 3 program unggulan. Ada Safar, yaitu Sekolah Agro untuk Pelajar, Sabun, Sekolah Agro untuk Bunda, serta Saum, yaitu Sekolah Agro untuk Umum. Program ini akan mengajak Anda sekalian untuk melihat secara langsung kegiatan menanam, memberi makan ternak, panen, dan lainnya. Nah pemirsa, perjalanan saya menyusuri kawasan agroeduwisata Cikundul ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.